Saya dan istri itu pernah mengalami tekanan itu luar biasa selama 2 bulan. Rasa sakit menghadapi ancaman, tekanan, persekusi dan sebagainya itu jauh lebih mengerikan. Ya, kemarin juga ada teman saya, tokoh nasional besar, dikenal sebagai oposisi, besar sekali namanya, tapi kemarin mengabarkan kepada saya bahwa sekarang saya gabung ya kepada pihak ini. Saya tuh benar-benar merasa sendirian gitu. Guru gembul cerita diancam dan lain sebagainya. Kalau misalnya kayak di somasi begitu kan udah biasa, udah pernah, udah pernah kan, dan menurutku untuk orang sekali berguru gembul itu bukan persoalan yang besar. Tapi kalau sudah sampai ke anak diintimidasi, diancam tadi, itu kan, aduh, kedamaian kita dirampas. Pak Guru. Bagaimana Pak Guru memberikan pesan kepada anak dan keluarga, kepada istri, dan apakah tidak ada protes dari istri? Gimana itu? Bisa di-share? Saya dan istri itu pernah mengalami tekanan itu luar biasa selama 2 bulan. Tekanannya itu gila, habis-habisan berat. Ya itulah, ada ancaman pembunuhan lah, ada segala rupa lah, semacam itu 2 bulan tuh. Istri saya tuh sempat bilang, ya udah jangan ngonten tema ini lagi aja tuh, udah masih banyak yang lain gitu. Saya kan temanya random gitu. Tapi ya saya bilang ke istri saya bahwa saya tuh bukan sekedar nge-YouTube gitu. Ada tujuan, bukan hanya sekedar YouTube. Iya, saya mencari nafkah dari YouTube. Iya, saya dapat AdSense dari situ dan saya tidak mematikan AdSense-nya. Dan saya masang iklan di setiap konten saya. Iya, itu benar. Tapi saya ingin bahwa hidup dari YouTube itu adalah hidup yang halalan thayyibah gitu. Hidup yang halal dan baik gitu. Artinya kalau misalkan saya bikin konten, kemudian konten itu ngikutin arus masyarakat, ketika kan gini, arus masyarakat di negara berkembang itu pasti arus yang salah dan jelek. Makanya negaranya berkembang. Kalau negaranya maju berarti arusnya emang baik gitu kan. Jadi kalau misalkan saya ngikutin arus di negara berkembang, maka berarti konten saya itu jelek. Betul. Nah, jadi kalau saya ngikut arus, maka aman, damai, tentram, dapat AdSense 2-3 kali lipat lebih besar. Karena ikut pada arus itu berarti ya sesuai dengan pendapat kebanyakan orang gitu. Tapi kalau misalkan saya melawan arus, saya dapat AdSense, tapi penonton tidak akan sebanyak kalau saya mengikuti arus, dan hujatan akan menjadi lebih besar. Tapi ya ini resiko dari kehidupan. Jadi kalau kita pengen memiliki makna, kalau misalkan kita ingin mempertanggungjawabkan kehidupan kita di hadapan Tuhan, kalau kita mau membayar lunas utang-utang kita kepada alam, maka ada nilai-nilai yang harus kita perjuangkan, dan itu akan terus kita perjuangkan. Saya ngomong ke istri saya seperti itu, dan ya sudah, istri saya juga bilang tanpa penyesalan, tanpa sedih, tanpa apa, ya istri saya juga setuju dengan itu. Nah, begitu. Kalau misalkan anak saya ya masih kecil-kecil, saya sampaikan pesan-pesan semacam itu tidak secara langsung, tapi dengan bahasa-bahasa yang lain gitu. Ya, tapi intinya ada sebenarnya rasa sakit yang luar biasa selama 2 bulan itu ya. Ya, dan ada beberapa serpihan-serpihan di masa sebelum dan sesudahnya ya selalu ada gitu. Yang saya katakan bahwa saya pernah ngalamin sakit gigi, beberapa variasi rasa sakit gigi gitu. Tapi rasa sakit menghadapi ancaman, tekanan, persekusi dan sebagainya itu jauh lebih mengerikan, jauh lebih sakit daripada semua gejala sakit gigi yang pernah saya rasakan gitu. Ya, kalau misalkan saya mengkomparasikan dengan itu gitu. Makanya ya saya ingat dalam agama Islam, dalam ajaran agama saya itu ya, di satu masa ketika kejahatan merajalela, berpegang teguh pada kebaikan itu seperti menggenggam bara api. Rasa sakitnya tuh tidak tertahankan gitu. Jadi saya pikir cuma 2 bulan deh. Kalau misalkan saya ingat perjuangan Nabi, misalkan dia 13 tahun diperlakukan dengan situasi kondisi yang bahkan jauh lebih mengerikan dari ini ya. Ya sudahlah, saya tidak ada apa-apanya ini gitu. Oke. Nah,
2 bulan yang paling mengerikan itu Pak Guru, kalau dianalisa itu gara-gara konten judul itu atau ada yang lain? Nggak, ada yang lain. Jadi itu adalah akumulasi. Akumulasi. Jadi saya tuh konten kreator yang secara ide tuh nggak punya teman. Jadi misalkan, saya mohon maaf ya, misalkan kelompok habaib itu saya serang tindakan-tindakan mereka. Habaib itu menyerang pemerintah sebagai oposisi. Ya. Nah, jadi saya seharusnya tuh kalau memang benar-benar sebagai oposisi, maka saya melawan pemerintah dan bersama dengan habaib. Sama seperti sekarang bareng-bareng ngungkit Jokowi ijazahnya palsu atau tidak gitu. Nah, saya kan tidak. Saya menyerang kebijakan pemerintah, saya menyerang penyimpangan-penyimpangan dalam satu klan yang namanya Ba'alawi itu. Ya akhirnya dari dua pihak diserang gitu. Nah itu akumulasinya itu banyak dari pihak yang liberal, dari pihak yang kelompok-kelompok Islam, dari pihak kelompok-kelompok Kristen, dari orang Hindu dan lain sebagainya itu nyerang gitu. Tapi ada setiap dari kelompok mereka itu yang sepihak dengan saya gitu, tapi mereka itu akhirnya tidak teridentifikasi, tidak mengidentifikasi diri sebagai kelompok-kelompok karena saya menekankan bahwa kita tuh tidak berkelompok, bahwa kita tuh tidak pernah membenci, tidak pernah mengajarkan ujaran kebencian kepada pihak manapun yang kita kritik. Karena yang kita kritik itu adalah tindak tanduknya, bukan orang per orang atau pihaknya. Bukan gitu. Personalnya. Iya, bukan personalnya. Makanya ya kemarin juga ada teman saya, tokoh nasional besar, dikenal sebagai oposisi, besar sekali namanya. Tapi kemarin mengabarkan kepada saya bahwa sekarang saya gabung ya kepada pihak ini. Saya tuh benar-benar merasa sendirian gitu. Iya, itu tokoh besar. Selalu saya jadikan pegangan gitu. Saya sering gitu itu dengan beliau itu dan sering membanggakan bahwa saya sering collab dengan beliau, sering apa gitu. Tapi pada satu waktu kemarin beliau bilang saya minta maaf kepada tim Anu karena begini, saya klarifikasi karena begini dan kita sejalan kok dengan ini. Ya langsunglah. Jadi pada waktu itu kadang-kadang juga menyakitkan. Jadi artinya saya ngerasa kesepian gitu. Jadi kenapa sih harus mengklaim berpihak pada itu gitu? Kenapa tidak dengan lebih mudah dan praktis bahwa kita tuh berpihak ya pada tindakannya, bukan pada orangnya gitu. Jadi misalkan saya dengan senang hati akan membantu pemerintah misalkan dalam begini dan begitu, ya bisa aja gitu. Atau misalkan saya diangkat jadi staf sus misalkan, ya nggak jadi masalah gitu. Cuman apakah menjadi staf sus itu berarti mengharamkan saya untuk mengkritik mereka? Menghilangkan independensi. Menghilangkan independensi. Nah, kalau misalkan seperti itu ya udah enggak gitu kan, sesederhana itu. Saya fokusnya bukan pada pihak. Ya, tapi akhirnya nah ini yang saya bilang ide berpihak pada gagasan itu di Indonesia itu sangat-sangat tidak tidak dikenal orang gitu. Jadi seperti alien sendirian gitu. Iya, yang seperti itu. Tapi seiring berjalannya waktu kan fans Guru Gembul itu kan merebak kemana-mana kan. Support itu kan banyak banget. Banyak banget. Ada nggak backing dari ini yang kemudian terus saja lanjut aja. Nanti kalau ada apa-apa kayak gitu ada nggak support kayak gitu? Ada beberapa, ada banyak sebenarnya dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ada di antara mereka yang, yaitu seperti yang saya bilang tadi, ada di antara mereka tuh yang kemarin yang terbaru yang menyampaikan dukungan kepada saya itu adalah seorang intel, seorang jenderal menghubungi saya. Beliau mengatakan saya selalu mendukung dan sudah bertahun-tahun saya mendukung, cuman baru kali ini aja bisa menghubungi dan seterusnya itu. Ada juga dari lingkar istana juga ada yang pernah mengatakan seperti itu. Ada dukungan-dukungan dari rakyat kecil dalam tanda kutip, dari yang sekedar tukang bakso yang suka menggratiskan baksonya untuk saya. Ya dukungan itu sesederhana itu. Ada petugas kebersihan dan petugas keamanan di kereta Wus
yang selalu nyari-nyari saya kalau misalkan itu ya sekedar ngobrol dan lain-lain, ya ada. Dukungan itu banyak, luar biasa. Ada ada beberapa pengacara, ada beberapa pengusaha, tapi dukungan mereka juga tidak mungkin saya terima secara keseluruhan karena ya saya juga kan ngerasa malu gitu. Kayak sekarang misalkan saya lagi mau berencana bikin kuis gitu, ya bisa aja saya ngajak mereka, tapi kan nggak enak minta donasi itu. Yang saya tawarkan ke mereka itu adalah kerjasama sebagai sponsorship, di mana teman-teman di Ngaji Rasul lah ya, barangkali banyak yang peduli nanti kalau terlibat jadi sponsor project kuis cerdas cermat, nanti mungkin bisa disampaikan oleh Guru Gembul lah ya.